Rekaman CCTV-nya hilang Nyonya. Raut wajah Nyonya keluarga Celestine itu seketika berubah pias. Siapa sangka kalau sekarang ketika dia membutuhkan rekaman CCTV itu, rekamannya justru menghilang dari peredaran. Bagaimana bisa hal ini terjadi? Maaf Nyonya, ketika saya memeriksanya, sudah tidak ada lagi rekaman di waktu itu. Kami menduga kemungkinan CCTV-nya mati. Nyonya Celestine hanya bisa menghela nafas jengah. Tidak disangka keamanan di kediamannya menjadi longgar seperti ini. Sekarang dia tidak tahu siapa yang benar dan siapa yang salah dari apa yang dikatakan oleh putri-putrinya. Perketat keamanan, bagaimana sih Anda ini? Saya menggaji Anda untuk bekerja, bukan menganggur dan kehilangan sesuatu yang berharga seperti ini. Wanita parubaya itu mencoba menahan gejolak emosi yang hendak keluar. Menahan diri agar bisa menjaga wibawanya, meski ingin sekali rasanya Nyonya keluarga Celestine ini mengomel. Tentu saja dia tidak mau menuduh tanpa bukti yang jelas. Lagi pula Mami percaya bahwa sebenarnya Andrea tidak mungkin melakukan hal sekeji itu apalagi untuk hal yang tidak jelas, atau permasalahan yang kekanakan seperti kalah berdebat. Mami yakin dengan pasti bahwa Andrea tidak mendorong Raeli. Bahkan saat diingat lagi, posisinya Andrea sebelah kanan ujung sementara Raeli terjatuh di bagian kiri. Begitu berlawanan dengan posisi Andrea. Dia berharap suaminya cepat pulang dan membantunya mengatasi masalah ini. Rasanya seperti menjadi orang jahat karena berada di antara dua pilihan. Siapa sangka kalau sebenarnya rekaman CCTV itu bukan hilang, melainkan sengaja diambil karena ingin mendengar keputusan dari Nyonya Andrea. Rico bahkan datang 2 jam sebelum Nyonya Celestine pulang ke rumah. Dia memberitahu bahwa dia adalah teman nona pertama keluarga itu dan ingin menumpang ke kamar kecil. Siapa sangka pengamanan rumah sebesar ini tidak terlalu ketat sehingga Rico bisa masuk dengan mudahnya. Rico sempat mengecek ruang CCTV yang tidak berpenghuni kala itu. Dia mencoba menonton ulang adegan yang ada di sana. Betapa terkejutnya ia setelah menonton tayangan tersebut, pantas saja Nyonya Andrea mengatai wanita itu gila. Jelas-jelas dia jatuh atas kemauan sendiri meski terkesan seperti sedang terpeleset. Sekarang dia harus kembali ke rumah sakit untuk memastikan Nyonya Andrea baik-baik saja. Bagaimana dia bisa menikah kalau tuan dan nyonyanya ini membutuhkan orang seperti dirinya? Sebelum dia pergi ke rumah sakit, Kelvin sempat menghubunginya terlebih dahulu. Dia mengatakan bahwa tuannya sudah bisa melihat, meski untuk beberapa jam ke depan masih harus dipantau. Belum lagi dalam perjalanan menuju rumah sakit, Rico mendapat kabar harus meeting penting. Hahaha rasanya dia ingin segera membelah diri. Kenapa tidak Kelvin saja yang mengurus perusahaan, kenapa harus dia? Mau tidak mau Rico harus kembali ke perusahaan untuk meeting penting. Mengingat Tuan James akan membabat habis dirinya kalau sampai membuat perusahaan mereka bangkrut. Sementara hari tiada berakhir itulah yang sekarang Andrea rasakan. Dia terbangun ketika malam di hari yang masih bisa dia rasakan. Padahal Andrea ingin segera melompat ke 9 bulan setelahnya, agar dia bisa melahirkan bayi-bayi yang sudah dia tunggu kehadirannya secara tidak sabar. Andrea melirik Ditra secara tidak sadar. Gadis itu tampak lelap tertidur di sofa. Wajahnya tampak lelah, namun dia masih mau menunggu Andrea di rumah sakit dan tidak membiarkannya sendiri. Andrea akui meski hanya pelayan, Ditra sudah melakukan banyak hal untuknya. Dia bahkan lebih dekat dengan Andrea daripada Raeli sekarang. Merasa ada yang mengamati, Ditra terbangun dan kini melihat nyonyanya duduk bersandar sembari menatap lurus ke arahnya. Apa yang sedang Nyonya pikirkan sampai harus menatap ke arah saya seperti itu, ujar Ditra yang kini mengernyitkan dahinya bingung. Dia sebenarnya sedang merasakan gugup yang luar biasa. Karena tatapan dari Andrea mampu membuatnya tidak berkutik. Entah apa yang sekarang dipikirkan oleh wanita itu. Untuk menguap saja Ditra susah,
dan menahan kantuknya yang luar biasa. Tidur saja lagi, aku hanya ingin berpikir dengan tenang. Ditra menggeleng dengan cepat, dokter mengatakan kepada Anda jangan berpikir keras. Karena hal itu mempengaruhi kondisi janin yang sedang Anda kandung. Tolong jangan pikirkan masalah yang membuat Anda sakit. Karena nanti janinnya ikut merasakan apa yang maminya rasakan. Andrea mengerucutkan bibirnya kesal. Padahal sekarang aku sedang menyusun rencana yang akan menjatuhkan Raeli. Aku muak, ucap Andrea yang tidak tahu kenapa bersikap manja sekarang. Jangan berpikir tentang rencana dulu. Anda sudah sangat hebat bisa menjaga kedua anak Anda meski Anda tidak menyadari keberadaan mereka sebelumnya. Bahkan memang terkadang lebih baik diam. Sebelumnya kamu memintaku untuk marah. Sekarang kamu menyuruhku untuk diam. Ditra menyengir lebar, untuk kasus ini, Anda harus sering istirahat kata dokter. Sebaiknya Anda menjauh dulu dari masalah-masalah yang ada. Andrea terdiam sejenak mencerna ucapan Ditra. Kemudian meminta wanita itu kembali mengulang apa yang dia katakan barusan. Yang mana nyonya? Sebaiknya Anda menjauh dulu dari masalah. Ditra menganggukkan kepalanya, nah itu, memang masalah harus segera diselesaikan, tapi sekarang kondisi Anda tidak bagus untuk menyelesaikan masalah. Takutnya ada hal buruk yang menimpa Anda dan kedua janin di dalam perut Anda. Andrea mendengarkan dengan seksama. Dia menunduk untuk merasakan perut yang membuncit itu. Hebat juga tidak ada yang menyadari kehamilannya walau terkadang memang perutnya membuncit dan terlihat jelas. Andrea benar-benar merasa ngeri dengan sifat dan sikap Raeli yang sekarang. Dia menghalalkan segala cara untuk membuatnya terlihat jatuh di depan keluarganya sendiri. Keputusannya untuk merahasiakan kehamilan ini dari keluarganya memang benar-benar tepat. Anda bisa menyerahkan pada saya nyonya. Saya akan menjalaninya dengan cepat dan tepat. Apa? Tanya Andrea yang sekarang sedang bingung maksud dari perkataan yang dikeluarkan oleh Ditra. Membalas wanita itu. Tatapan Ditra masih terlihat polos namun ada semangat membara di balik itu. Entahlah Andrea juga tidak yakin apa yang akan dia lakukan kepada Raeli. Hanya saja benar kata Ditra, mungkin sekarang dia harus fokus pada pemulihan dan menuruti ucapan dokter agar kedua anaknya baik-baik saja. Nyonya, saya sudah tahu siapa pelaku yang selama ini memata-matai kediaman, ucap Ditra tiba-tiba. Kalau saja waktu itu dia tidak menahan Tuan Rico dan bertanya siapa pelakunya, mungkin sampai sekarang Ditra tidak akan tahu. Apa dugaanku benar? Ditra menganggukkan kepalanya, karena memang Anggiela pelakunya. Tapi kenapa Ditra merasa sedih dan kesal di saat yang bersamaan? Apalagi mereka sudah saling mengenal cukup lama. Kamu tidak menyangka kalau Anggi akan seperti itu ya? Ditra menganggukkan kepalanya, sejujurnya saya sudah menganggapnya seperti kakak sendiri. Apalagi melihatnya yang begitu tulus pada nyonya, saya hampir tidak bisa percaya. Terkadang manusia memang sering terlena dan seringkali berubah-ubah dalam pendiriannya. Sama seperti Anggi, awalnya aku tidak menyangka sama sekali, namun ketika dipikirkan lagi, manusia memang suka berubah-ubah. Lalu apa yang akan nyonya lakukan pada Anggi? Kali ini Ditra bertanya dengan serius. Menurutmu apa? Tidak tahu, nyonya. Andrea menarik kedua sudut bibirnya ke atas, kita lihat saja nanti. CCTV-nya menghilang. Satu kalimat yang Raeli nantikan. Wanita itu tampak terkejut dan senang saat yang bersamaan. Tidakkah hal ini adalah kabar baik untuknya? Justru kalau CCTV-nya ada, maka dia yang akan tamat karena sudah menuduh Andrea. Meski sekarang Raeli melihat ada raut wajah frustasi yang diperlihatkan Rio. Sepertinya dia sangat gigih mencari rekaman CCTV. Apa karena dia tidak ingin Andrea terkena masalah? Kalau CCTV-nya menghilang, biarkan saja mungkin memang kita harus menganggap apa yang terjadi adalah murni karena aku terpeleset, sahut Raeli yang ingin membuat suaminya itu duduk diam.
Tidak bisa seperti itu Riley. Kalau nanti Andrea kembali bersikap semaunya bagaimana? Aku diam karena ada Mami, tapi sungguh aku benar-benar marah karena dia melukaimu. Riley terlihat bahagia, setidaknya Rio begitu tulus mencintainya. Namun dia malah memberikannya sebuah fakta yang nantinya hanya akan membuat pria itu membencinya. Kamu bahagia atau tidak saat menikah denganku? Tanya Riley yang membuat Rio menoleh ke arahnya. Tentu saja aku mencintaimu, memangnya ada alasan aku menikahimu karena tidak cinta? Entahlah sekarang Riley memancing kesabarannya. Namun seketika hatinya melunak saat menyadari Riley yang kini tengah hamil muda. Bisa gawat kalau emosinya meledak-ledak seperti ini. Aku akan membalas apapun yang sudah dia lakukan kepadamu. Aku janji Riley. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menderita. Riley jadi merasa bersalah. Rio begitu mencintainya tapi dia malah mengkhianati Rio. Bagaimana kalau pria ini tahu bahwa kemungkinan janin yang sedang dia kandung ini anak orang lain? Meski Riley masih berharap bahwa anak ini adalah darah daging Rio. Apalagi anak ini sekarang punya gelar sebagai cucu pertama dari keluarga Celestine, sehingga mau tidak mau dia harus menjaga kandungannya dengan sangat baik. Kalau memang bayi ini masih bertahan, mungkin seharusnya Riley biarkan saja, dan membuat semua orang menganggap anak ini adalah anaknya dengan Rio. Riley juga akan mencari tahu siapa sebenarnya ayah dari anak yang sedang dia kandung. Karena mungkin saja pria itu akan lebih bisa diandalkan daripada Rio. Sekarang yang harus Riley lakukan adalah membiarkan semua orang tahu bahwa anak yang sedang dia kandung sekarang adalah anak Rio. Tidak lama setelah itu Riley melihat Mami datang membawakannya beberapa makanan. Wanita itu tersenyum dengan ramah ketika melihat Mami begitu telaten mengurusnya. Karena Mami sudah di sini, Rio pamit dulu ya Mi. Karena ada hal yang harus Rio selesaikan, Mami menganggukkan kepalanya dan membiarkan Rio meninggalkan kedua wanita itu di sini sekarang. Setelah Rio pamit pergi menyisakan Mami dan Riley, wanita itu segera mengeluarkan aneka buah yang sudah dikupas dan juga beberapa makanan pencuci mulut. Kamu makan yang banyak, supaya kamu dan bayimu sama-sama sehat. Mami sangat memperhatikan kesehatan kalian berdua. Riley mengerucutkan bibirnya dengan sebal, Mami hanya menyayangi calon cucu Mami. Tidak menyayangiku. Mami terkekeh mendengar ucapan Riley yang saat ini bertingkah manja pada maminya. Wanita parubaya itu mendadak ingat dengan Andrea, karena dari kemarin dia mencoba menghubungi Andrea namun panggilannya selalu direjek. Kakakmu ada datang atau mencoba menghubungimu? Tanya Mami tiba-tiba. Tentu saja hal itu membuat Riley yang tadinya dalam mood baik, berubah buruk. Dia tidak menyangka kalau Mami akan membahas Andrea dan membuatnya kembali berpikir tentang masalah yang dia buat. Bagaimana ini Mi? Riley juga khawatir, apalagi setelah Riley ingat-ingat sepertinya memang Riley terpeleset karena saat itu Riley berdiri di ujung tangga. Mau tidak mau dia harus menginformasikan bahwa sebenarnya bukan Andrea yang mendorongnya. Mendengar hal itu Mami merasa lega bukan main. Karena rekaman CCTV hilang, dia tidak bisa bersikap memihak antara Riley dan Andrea. Namun dia memang yakin dengan pasti kalau Andrea bukanlah orang yang akan melakukan tindakan impulsif tersebut. Mungkin kemarin Riley sangat terkejut Mi. Riley panik dan takut bayi Riley kenapa-napa jadi Riley malah menuduh Kak Andrea. Astaga. Pasti Kak Andrea akan sangat marah besar pada Riley. Mami mengulas senyumnya dan mendekat ke arahnya membawa wanita itu ke dalam pelukan hangatnya yang membuat Riley terbuai. Setidaknya untuk saat ini rencananya harus gagal karena dia tidak memperkirakan situasi dan kondisi sebelumnya, beruntung rekaman CCTV ini hilang. Riley jadi khawatir Mi. Di mana sekarang Kak Andrea berada? Kenapa Kak Andrea tiba-tiba menghilang? Riley saat ini terdengar khawatir,
bahkan raut wajahnya pun mengisyaratkan bahwa saat ini dia begitu cemas akan Andrea. Mami tidak tahu, maka dari itu Mami bertanya pada Riley. Mungkin kakakmu itu datang lagi hari ini. Karena jujur, Mami mencoba untuk menghubunginya namun tidak ada balasan sama sekali. Riley sebenarnya tidak peduli kemana Andrea pergi. Namun permasalahan ini harus jelas sekarang, dia akan mengaku kalau dia terpeleset supaya kakaknya itu tidak curiga dengan tindakan gilanya. Dadimu akan pulang hari ini. Mungkin saja sekarang dia sedang mempersiapkan banyak hal untuk diberikan kepadamu. Kamu tahu sendiri kan Dedi kamu begitu semangat ketika dia mendengar kabar kehamilanmu. Riley menarik kedua sudut bibirnya ke atas. Yah, meski Riley akui Dedi cukup menakutkan tapi dengan adanya anak ini, mungkin saja Dedi bisa terlihat lebih lunak dari biasanya. Sejujurnya kalau Mami dia bisa memanfaatkan perasaan yang sangat lembut itu, berbeda dengan Dedi yang cermat dan teliti. Riley sadar ketika dia memutuskan untuk melakukan hal ini, dia sangat yakin karena saat itu Dedi tidak ada di rumah. Oh iya sayang, kamu masih mau menginap di rumah? Iya Mi, sepertinya aku akan menginap di sana sampai babinya lahir. Tidak apa-apa kan Mi? Tanya Riley memastikan, karena sejujurnya dia enggan berada di rumah yang pelayannya jauh lebih sedikit dari rumah keluarga Celestine. Tentu saja, rumah itu kan juga rumah kalian. Mami bahkan berharap Andrea juga bisa ikut serta sering menginap. Karena Mami ingin rumah kita ramai seperti dulu. Belum lagi akan ditambah cucu-cucu Mami dari kamu dan kakakmu. Mendengar hal itu Riley terkekeh kecil, lebih tepatnya sedang merasa tidak yakin apakah Mami akan mendapat cucu dari Andrea. Karena dia sudah tahu kalau hubungan antara Andrea dan James tidak baik. Lebih baik Mami sarankan saja kakak untuk pergi honeymoon dengan suaminya. Karena Mami tahu sendiri kalau kakak ipar adalah orang tersibuk sejagat raya. Sehingga kemungkinan besar jika honeymoon, kakak dan kakak ipar cepat diberi momongan. Entah kenapa setelah mengatakan hal itu raut wajah Mami berubah serius. Terdengar helaan nafas dari wanita paruh baya itu. Riley, kenapa Mami merasa akhir-akhir ini kamu selalu menekan kakakmu? Mami tahu kamu lebih dulu hamil daripada kakakmu, dan Mami yakin kamu pasti ingin kakakmu juga segera hamil. Tapi jika kamu seperti ini, maka nanti kakakmu hanya akan tertekan. Riley harap-harap cemas karena dia mengira Mami akan marah besar karena mengejek Andrea. Tapi ternyata Mami menangkap ucapannya dalam konotasi yang berbeda darinya. Riley hanya tidak enak kalau harus bersikap kekanakan padahal Riley tidak tahu Mi. Jujur saja, Riley berharap kalau Kak Andrea cepat memiliki momongan dan siapa tahu rumah kembali ramai. Mami menggeleng pelan, tidak apa-apa, Mami malah berharap jangan terlalu memaksakan kehendak sehingga membuat kakakmu menjadi terbebani. Baik Mami. Sementara itu di sisi lain Rico yang baru saja selesai meeting penting. Terpaksa harus meninggalkan kantornya demi menemui Nyonya Andrea. Karena ada banyak hal yang harus dia sampaikan. Mengingat rekaman CCTV itu ada di tangannya. Dia juga harus memberitahu Nyonya Andrea kalau operasi Tuan James berjalan sukses. Hanya saja dokter menahan tuannya untuk tidak pulang hari ini, karena masih dalam tahap pemantauan. Mungkin besok akan diperbolehkan pulang. Kelvin juga mengatakan padanya kalau Tuan James sangat ingin pulang. Saat Kelvin hendak memperlihatkan foto nyonyanya, Tuan James menolak. Dia ingin melihatnya langsung dan tidak sabar untuk itu. Sesampainya di rumah sakit dia melihat Nyonya Andrea yang saat ini sedang menikmati sarapan paginya. Wanita itu menoleh ke arah Rico yang datang dengan tergesa-gesa, lalu raut wajahnya begitu serius. Rico, kamu datang pagi sekali. Iya Nyonya, karena sekarang saya membawakan file penting. Rico mendekat ke arah ranjang tempat Andrea duduk. Tangannya masih dipasang infus dan sekarang dia menatap Rico dengan penuh tanya.
Ini, ucap Riko menyerahkan flash disk kecil berwarna merah hitam, di dalamnya terdapat rekaman CCTV. Nyonya bisa melihatnya lagi kalau perlu mengulangnya supaya Nyonya tahu kalau adik Nyonya memang agak tidak waras. Sebenarnya Riko takut Nyonyanya tersinggung tapi mau tidak mau dia harus mengatakannya. Karena jujur saja Riko terkejut bukan main saat menontonnya. Tidak masalah, kamu bisa bebas mengatakannya. Karena sejujurnya aku juga melihat secara langsung bagaimana saat Raeli tiba-tiba menjatuhkan dirinya sendiri dan berguling di tangga. Riko dan Ditra sama-sama bergidik ngeri saat mendengar ucapan Andrea. Berarti wanita itu memang sangat gila. Dia rela melukai diri sendiri dan juga janin yang dikandung hanya untuk menjebak seseorang. Lalu sekarang apa yang ingin Nyonya lakukan kepadanya? Karena bukti CCTV sudah ada dan jelas, apa Anda mau saya buka kedoknya di depan semua keluarga? Tanya Riko yang kini terlihat bersemangat untuk membantu Nyonyanya membalas apa yang sudah terjadi. Andrea dengan cepat menggeleng. Karena sejujurnya dia sudah punya rencana untuk itu. Jadi sepertinya dia harus mengeluarkan sifat asli Raeli, baru perlahan-lahan akan dibongkar. Karena Andrea akui ia sempat tertipu dengan ketulusannya. Mungkin dia harus mengunjungi Raeli setelah dirinya keluar dari rumah sakit. Nyonya, dari kemarin ponsel Anda terus bergetar. Ada banyak panggilan tidak terjawab. Ditra memberikan ponsel yang memang Andrea titipkan padanya. Dia sedang ingin menghindar dari orang-orang. Biarkan saja, mungkin mereka sedang mencari keberadaanku. Toh juga aku akan meminta izin cuti selama seminggu. Padahal aku harus mengawasi jalannya proyek pembangunan. Mendengar hal itu Riko hanya bisa tersenyum kecil penuh arti. Tentu saja tuannya sudah mengutus Hendrik. Jadi pria itu harus bisa menggantikan pekerjaan nyonyanya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.